Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara, ada informasi menarik ini tentang muktamar luar biasa. Kemudian juga muktamar luar biasa ini sudah dilaksanakan ya, dan sudah menghasilkan beberapa poin seperti yang sudah saya sampaikan pada video yang lalu. Kemudian mengapa MLB ini harus dilaksanakan? Ini harus dilaksanakan untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama, karena pandang pengurus atau PBNU saat ini sudah melanggar aturan, menyalahgunakan wewenang dan berbuat yang tidak sesuai dengan ADART, bahkan merusak citra Nahdlatul Ulama. Ini kepada NU dan kepada ketua PBNU dan Rois Am. Maka Presidium Penyelamat Organisasi berusaha untuk menjaga marwah organisasi atau Nahdlatul Ulama, maka melakukan konsolidasi pada para ulama dan para kiai. Bagaimana kondisi yang saat ini, kalau dibiarkan akan merusak, akan membuat citra NU tercemar, maka akhirnya diputuskanlah untuk melaksanakan MLB. Ini sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, jadi, kemudian untuk itu kemarin beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan di Surabaya, yaitu pra-MLB ya, yang sudah menghasilkan beberapa poin, yang diantaranya yang pertama dimohon kepada Sekjen PBNU Gus Ipul untuk mengundurkan diri ya dari PBNU. Kemudian juga Ketua PBNU akan diganti dengan yang sesuai dan memiliki karakter yang atau kepemimpinan yang tinggi. Kemudian juga Rois Am akan diganti dengan ulama dan kiai yang berpandangan dan berpikiran luas, yang mempunyai dedikasi yang tinggi dan mempunyai motivasi yang kuat untuk menjaga dan meningkatkan marwah Nahdlatul Ulama. Karena dianggap Rois Am yang saat ini sudah melanggar aturan dari pada saat pemilihannya di Lampung, katanya ya, menurut beberapa orang kiai dan ulama. Maka untuk itu Presidium Penyelamat Organisasi akan melakukan musyawarah luar biasa untuk mengganti formasi PBNU, yaitu Ketua PBNU, Rois Am, dan Sekjen PBNU. Sebab sudah kurang kompeten lagi dalam menjaga atau menjalankan mekanisme organisasi ini. Baik sahabat, untuk lebih jelas saja kita simak dan kita dengarkan penjelasan dari orang atau ulama ya, dan tokoh yang betul-betul mengetahui tentang kondisi PBNU saat ini, dan dia akan menceritakan, akan memaparkan dengan jelas. Yuk kita simak
agar kita mengetahui apa sih yang terjadi pada PBNU saat ini. Baik sahabat, kita simak pemaparan berikut ini dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang sudah like, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah mudahkan segala urusan dan Allah panjangkan umurnya serta barakah, amin ya rabbal alamin. Ayo kita simak pemaparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira muktamar luar biasa PBNU ini memang sebagai satu bagian proses demokrasi yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini adalah produk muktamar, produk perumusan oleh seluruh muktamirin dalam satu proses persidangan tertentu, sidang pleno. Oleh karena itu ini menjadi dasar hukum, dasar konstitusi kita untuk melaksanakan muktamar luar biasa. Lalu apa alasan atau kenapa harus ada muktamar? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita. Yang pertama, bahwa PBNU telah melanggar Khitoh 26, Khitoh 1926, di mana pada tahun 2024 atau tahun ini dalam Pilpres yang lalu, PBNU telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dengan memberikan dukungan kepada capres tertentu. Nah, persoalannya bukan siapa capresnya yang kita dukung, tetapi persoalannya adalah terletak kepada perlakuan PBNU itu sendiri yang telah melanggar khitoh. Perbuatannya itu yang telah melanggar khitoh, karena seharusnya PBNU sadar betul bahwa NU tidak boleh terlibat secara langsung dalam kancah politik praktis, termasuk pencalonan. Apakah itu pencalonan presiden, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Jadi harus netral, harus independen dan equidistant di antara semua kekuatan politik. Yang kedua, bahwa saat ini NU tidak lagi membijaki satu masalah dengan upaya tabayun. Misalnya ada beberapa pengurus wilayah, pengurus cabang yang dianggap melakukan kesalahan yang parameternya belum tentu itu adalah kesalahan yang fatal, tapi PBNU mengambil langkah caretaker, mengambil langkah pemecatan, pergantian pengurus tanpa adanya tabayun dan klarifikasi. Ini berarti kepengurusan PBNU saat ini adalah kepengurusan yang bertindak semena-mena terhadap kader-kader yang potensial, bersikap otoriter dan diktator. Ini yang seharusnya kita sadari, tidak boleh ada kebijakan seperti ini, karena ini tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang pemimpin yang baik. Berikutnya, ada intervensi di dalam, pertama misalnya terhadap lembaga kesehatan. Beberapa rumah sakit NU yang diintervensi oleh PBNU, termasuk juga misalnya persoalan pendidikan. Beberapa kampus perguruan tinggi NU juga dilakukan intervensi, sehingga ini menimbulkan kekisruhan di internal lembaga pendidikan itu, lembaga kesehatan juga. Nah, adapun beberapa contoh nanti dapat kita sampaikan
sesuai dengan data yang ada. Nah, oleh karena itu kami menganggap bahwa muktamar ini sebuah keharusan dalam rangka memperbaiki kepengurusan, menciptakan pengurusan yang sehat. Kita ibaratkan misalnya kita ingin mengangkat tumor ini, ya, demi menyelamatkan badan yang besar ini, organisasi yang besar ini, maka tumor-tumor ini harus kita angkat, kita bersihkan menjadi sehat kembali. Ini adalah tujuan kita. Adalah hal lain yang mungkin juga sangat kita sayangkan. PBNU telah mengabaikan satu tradisi keilmuan kita. Sebagai satu contoh, misalnya adanya tesis Kiai Haji Imaduddin. Nah, Kiai Haji Imaduddin itu adalah kader NU dan seorang pengurus NU, baik di PBNU maupun di kepengurusan PWNU Provinsi Banten. Harusnya ini menjadi satu aset, karena beliau adalah salah satu kader potensial yang mampu membuat tesis ilmiah yang sedemikian rupa. Dari sejarah berabad-abad yang lalu yang selama ini kita menggunakan dalih husnudzan, ya. Tetapi setelah dilakukan tesis maka semuanya terkuak bahwa, mohon maaf, menurut beliau dalam tesisnya bahwa nasab habaib tidak terkonfirmasi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ini menjadi bagian hasanah kekayaan PBNU, kekayaan kita semuanya. Tapi justru apa yang terjadi kemudian, orang-orang yang mendukung, termasuk Kiai Imaduddin dan lain sebagainya, para ulama yang lain yang mendukung Kiai Imaduddin, itu mendapat stigma sebagai kelompok Wahabi, kelompok Khawarij. Ini sangat luar biasa tuduhan ini. Kita yang memang berkhidmat di NU dengan tulus, ikhlas, tapi dalam hal kita berbicara soal kebenaran, tapi PBNU justru menafikan dengan mengedepankan tuduhan